Shalom, perkenalkan, nama saya Lucia Endriana Sidabalok dengan NIM 20 2018 031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa pada materi himpunan kelas 8 SMP Negeri 31 Kabupaten Tebo Jambi dengan dosen pembimbing Bapak Danang Setiadi, SPD MPD. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Pasal 37 menyatakan bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Matematika juga berfungsi untuk membekali siswa dengan potensi keterampilan dalam berpikir kritis, logis, dan sistematis, serta kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif. Menurut Muzakir pada tahun 2006, mengklasifikasikan bahwa representasi matematis dibagi menjadi 3 jenis representasi utama, yaitu representasi visual, yang kedua representasi persamaan atau ekspresi matematika, dan yang terakhir yaitu representasi kata-kata atau teks tertulis. Dan selanjutnya menurut NCTM pada tahun 2019, juga menyatakan bahwa tujuan pengajaran adalah menggunakan representasi matematika untuk mendukung pembelajaran, pemahaman, dan penerapan matematika di sekolah. Pada materi ini yaitu materi himpunan. Metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Nah, untuk subjeknya yaitu siswa kelas 8C di SMP Negeri 31 Kabupaten Tebo Jambi yang akan menentukan siswa kemampuan kelompok atas, siswa kemampuan kelompok sedang, dan siswa kemampuan kelompok bawah. Untuk tempat penelitiannya yaitu SMP Negeri 31 Kabupaten Tebo Jambi. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan tes dan wawancara. Untuk instrumen penelitiannya yaitu instrumen utama adalah peneliti sendiri, instrumen pendukung yaitu tes dan wawancara. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis kemampuan matematis siswa kelas 8 SMP Negeri 31 Kabupaten Tebo Jambi dalam memahami soal matematika pada materi himpunan. Hasil dan pembahasan. Menurut teori Muzakir pada tahun 2006, berikut adalah indikator kemampuan representasi matematis, yaitu representasi visual, di mana menyajikan kembali data atau informasi dari suatu bentuk representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Berikut representasi ekspresi matematis, di mana membuat persamaan atau contoh matematika berasal representasi lain yang diberikan. Yang kedua yaitu menuntaskan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Yang ketiga yaitu representasi kata-kata atau teks tertulis, di mana membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan, lalu menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis. Hasil penelitian. Berikut hasil penelitian berdasarkan kemampuan matematis kelompok atas, di mana representasi visualnya ada 3 soal yang menunjukkan bahwa siswa mampu menyajikan kembali suatu bentuk representasi ke dalam diagram Venn. Nah, siswa tersebut juga dapat memahami apa yang diketahui pada soal. Untuk representasi ekspresi matematis pada 3 soal tersebut menunjukkan bahwa siswa tersebut mampu membuat persamaan dari suatu representasi yang diberikan pada soal tersebut. Nah, untuk representasi kata-kata atau teks tertulis pada 3 soal ini, siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa tersebut mampu membuat situasi dari masalah yang diberikan pada soal. Selain itu, siswa tersebut juga dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan kata-kata. Untuk kemampuan matematis siswa pada kelompok tengah, representasi visual pada 3 soal tersebut, di mana menunjukkan bahwa siswa tersebut mampu menyajikan kembali suatu bentuk representasi ke dalam
bentuk diagram Venn. Nah, pada representasi ekspresi matematis, pada soal tersebut, siswa pada kelompok tengah menunjukkan bahwa siswa tersebut mampu membuat persamaan dari suatu representasi yang diberikan pada nomor 1 dan nomor 2. Dan untuk yang nomor 3, siswa tersebut belum mampu membuat persamaan dari suatu representasi yang diberikan. Nah, untuk representasi kata-kata atau teks tertulis pada soal 1, 2, dan 3, siswa tersebut mampu membuat situasi dari masalah yang diberikan pada nomor 1, namun belum mampu menyelesaikan masalah dengan nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya yaitu hasil penelitian pada kemampuan matematis kelompok bawah. Nah, untuk representasi visual pada soal nomor 1, soal nomor 2, dan nomor 3, di mana siswa tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan representasi visual ke dalam bentuk diagram Venn. Nah, untuk representasi ekspresi matematis pada soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, siswa tersebut mampu menyelesaikan permasalahan ekspresi matematis untuk pada nomor 2, namun belum mampu menyelesaikan pada nomor 1 dan nomor 3. Nah, untuk representasi kata-kata atau teks tertulis pada soal 1, soal nomor 2, dan nomor 3, siswa tersebut belum mampu membuat situasi berdasarkan masalah yang diberikan pada soal. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa representasi matematis siswa pada materi himpunan dipengaruhi oleh kemampuan matematika siswa, di mana kemampuan representasi kelompok atas, kemampuan penyajian visual kelompok atas, itu mampu memenuhi indikator penyajian informasi secara sistematis berupa penyajian dalam diagram Venn. Siswa tersebut juga mampu memenuhi indikator membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan dan dapat menyelesaikan masalah dengan ekspresi matematika, dan juga dapat merespon indikator menciptakan situasi bermasalah berdasarkan ungkapan yang diberikan dan dapat merespon dengan kata-kata. Nah, untuk kemampuan representasi kelompok tengah, siswa tersebut mampu mewakili data dalam bentuk yang representatif. Bahkan siswa tersebut juga masih kurang sistematis. Siswa tersebut juga mampu memenuhi tolak ukur dalam membuat persamaan representasi yang diberikan dan menggunakan ekspresi matematika untuk menyelesaikan masalah. Dan masih juga terdapat kesalahan dalam membuat persamaan representasi yang diberikan. Siswa tersebut juga hanya menjawab pertanyaan yang diberikan, dapat menciptakan situasi di mana mereka tidak dapat menjawab pertanyaan dengan kata-kata. Dan yang terakhir yaitu kemampuan representasi untuk kelompok bawah. Siswa tersebut belum mampu menyajikan informasi ke dalam bentuk diagram Venn dan tidak dapat mengerjakan indikator dalam membuat persamaan atau model matematika sesuai dengan representasi yang diberikan. Kelompok bawah juga tidak dapat menulis jawaban yang menggunakan ekspresi matematis dan tidak dapat membuat masalah berdasarkan informasi yang diberikan dan tidak menjawab pertanyaan secara lisan.